Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Bupati Kediri, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta undangan dan hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan catatan yang kami terima dari Sekretariat DPRD, anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna siang hari ini berjumlah 35 orang. Jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD untuk dapat membuka rapat paripurna pada pagi hari ini. Oleh karena ini, dengan ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada hari ini, Jumat tanggal 26 April 2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan rapat bersifat terbuka. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, mengawali acara pembukaan rapat paripurna pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menambahkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak anggota Dewan serta hadirin sekalian, sehingga memungkinkan rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini dapat diselenggarakan dengan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kita semua, sehingga kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Oleh karena itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai, terima kasih. Ini telah sampai pada akhir pembahasan, yaitu memasuki pembicaraan tahap pembicaraan tingkat 2, dan untuk selanjutnya meminta persetujuan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri. Sedangkan agenda kedua adalah penyampaian dan persetujuan DPRD terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023. Namun sebelumnya perlu diketahui bersama bahwa salah satu dari 3 raperda tersebut, yaitu raperda tentang penyandang disabilitas, merupakan raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Kediri yang telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur surat nomor 100.334-013.2/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri tentang penyandang disabilitas. Sedangkan raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri
merupakan raperda usul pemerintah daerah yang telah mendapatkan fasilitasi Gubernur Jawa Timur melalui surat nomor 10015-013.2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Selanjutnya, melalui nota dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kediri nomor 001.2.2/02 Bapemperda garing 2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal laporan hasil rapat dengar pendapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kediri melaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kediri bahwa Bapemperda telah melaksanakan pembahasan dan persetujuan hasil penyempurnaan fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri dan raperda tentang penyandang disabilitas. Sedangkan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 telah selesai dibahas oleh Pansus. Oleh karena itu, berdasarkan nota dinas Bapemperda dan rapat Badan Musyawarah tertanggal 26 April 2024, diusulkan agar persetujuan bersama 3 buah raperda Kabupaten Kediri tersebut diagendakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna pada siang hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan Pansus atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu 3 buah raperda Kabupaten Kediri meliputi raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043. 3. Penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun 2023. 4. Persetujuan bersama atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043. 6. Penandatangan nota persetujuan bersama atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 dilanjutkan. 7. Penyerahan secara simbolis rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023
dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. 8. Sambutan dan tanggapan Bupati Kediri atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043. 9 doa, 10 penutup. Ibu dan Bapak serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu penyampaian laporan pansus atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 yang sekaligus dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023. Memperhatikan bahwa laporan pansus dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tersebut telah dibagikan dan disediakan di hadapan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, maka perlu kami tawarkan, apakah Ibu dan Bapak setuju jika laporan pansus rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tidak perlu dibacakan di depan? Terima kasih. Ibu dan Bapak serta hadirin yang berbahagia, demikianlah 3 buah kesimpulan yang dapat kami rangkum atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri tersebut. Untuk itu, dengan mengacu pada laporan pansus dan Bapemperda tersebut, marilah acara ini kita lanjutkan dengan persetujuan bersama 3 buah raperda Kabupaten Kediri tersebut. Selanjutnya, perkenankan kami untuk meminta persetujuan kepada Ibu dan Bapak anggota Dewan sekalian. Apakah Ibu dan Bapak anggota Dewan setuju bila raperda tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2016, raperda tentang penyandang disabilitas, dan raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 segera ditetapkan menjadi perda? Terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara berikutnya, yaitu persetujuan DPRD atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023. Namun sebelum itu, perlu diketahui bersama bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 Ayat 3. Bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas pembahasan LKPJ dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, setelah membaca dan menyimak rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023,
maka perlu kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD untuk mengikuti rapat paripurna ini untuk memberikan persetujuan. Apakah Ibu dan Bapak anggota Dewan setuju rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tersebut segera ditetapkan sebagai keputusan DPRD? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami muliakan, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara ini dengan penandatanganan nota persetujuan bersama atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri. Penandatangan akan dilakukan oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Kediri yang sekaligus akan dilanjutkan untuk prosesi penyampaian secara simbolis rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023 dari pimpinan DPRD kepada Wakil Bupati Kediri. Berkaitan dengan prosesi tersebut, kami mohon hadirin untuk berdiri dan duduk kembali setelah acara penandatanganan nota persetujuan bersama raperda dan penyampaian rekomendasi DPRD dan LKPJ Bupati selesai. Disilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan dan tanggapan Bupati Kediri atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Kediri, Saudari Mbak Wabub Dewi Maria Ulfa, Sarjana Teknik, disilahkan. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Mas Bupati menyampaikan sambutan dan tanggapan atas 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri tanggal 26 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri,
beserta segenap jajaran Kepala OPD Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Bapak Kasih Haji Kemenak Kabupaten Kediri, serta hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian sambutan dan tanggapan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, dan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 dalam keadaan sehat walafiat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pembahasan dan persetujuan bersama 3 Raperda Kabupaten Kediri dimaksud diselesaikan dengan baik dan lancar. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri disusun sebagai dasar pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Raperda ini disusun sebagai tanggapan atas tantangan ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas disusun sebagai landasan hukum dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara merupakan suatu kenyataan yang harus diterima dan mereka harus dihormati, dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan jenis dan ragam disabilitasnya. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 disusun sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri Kabupaten Kediri. Pengembangan sektor industri Kabupaten Kediri bertujuan agar memiliki daya saing dan mampu menjadi sektor industri unggulan baik di tingkat kabupaten kota, provinsi nasional maupun internasional. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, demikian sambutan dan tanggapan atas pembahasan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas segala informasi, pendapat, harapan, dukungan, himbauan, saran dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kediri Haji Hadinito Himawan Pramana, Sarjana Hukum. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada petugas disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amah wa yukafi'u mazidah ya Allah ya ilahana ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ardi, alimul ghaibi wasyahadati ya Rahman ya Rahim, ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat ini dari Jum'ah yang mulia dan yang mustajabah,
Kami bersimpuh di hariban Engkau seraya memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat, nikmat, dan limpahan kasih sayang yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Hakim, atas kerodat dan iradahmu pula lah saat ini kami bisa hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri dengan hikmat, tertib, dan lancar. Sebagai wujud tugas tanggung jawab kami dalam mengemban amanah dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kediri, sehingga mampu membawa kemaslahatan, kebaikan pada masyarakat di Kabupaten Kediri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini telah selesai. Sebelum rapat kami akhiri, perkenankan kami menyampaikan surat masuk dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri nomor 308-DPC 25.6/Romawi 4/2024. tertanggal 19 April 2024, perihal pergantian alat kelengkapan, bahwa berdasarkan surat tersebut dengan ini melalui rapat paripurna diadakan pergantian susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu anggota Badan Anggaran yang semula dijabat oleh almarhum Bapak Haji Nur Wahid SH, MH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 yang lalu, selanjutnya digantikan oleh Saudara Asabik SH. Selanjutnya pergantian susunan alat kelengkapan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut segera ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan berlaku efektif terhitung mulai hari ini. Akhirnya atas nama pimpinan kami menyampaikan terima kasih kepada panitia khusus, Bapemperda dan pemerintah daerah serta hadirin sekalian atas kerjasama dan perhatiannya sehingga telah tercapai persetujuan bersama 3 buah Raperda Kabupaten Kediri, serta dapat terselesaikannya pembahasan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2023 tepat waktu. Tak lupa kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan Raperda dan LKPJ tersebut terdapat kekhilafan maupun kekurangan. Demikian akhirnya dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 raperda kan sudah kita bahas, sudah masuk prolegda, Bapemperda sudah masuk Bapemperda, sudah kita bahas, terus sudah kita fasilitasi ke gubernur dan sudah turun sesuai dengan nomornya yang kita bacakan tadi, dan hari ini kita paripurnakan. Maka dari itu kita kembalikan kepada pemerintah daerah untuk segera diundangkan. Nanti setelah perda berarti ada jumlah jenis yaitu perda. Apa nanti jalannya kebijakan yang akan diterapkan perda ini ke Kan ada 3 perda terkait dengan SOTK yang pertama ya, berarti revisi Perda nomor 5 tahun 2016 terkait susunan organisasi tadi ya, maka susunan organisasi ini harus kita rombak sesuai dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Yang kedua, disabilitas kita harus memberikan ruang kepada saudara kita untuk mendapatkan perlakuan yang layak meskipun ada keterbatasan. Jadi Nyuwun Sewu nanti kita sudah mempersiapkan di Dinas Pendidikan sekolah-sekolah inklusif. Terus nanti ada sarana prasarana pemerintah daerah yang harus dilengkapi dengan akses untuk teman-teman difabel. Ini contoh yang di DPRD sudah kita buat. Itu contoh nanti di sekolah dan sebagainya. Nah, nanti ini bertahap karena juga termasuk MCK untuk teman-teman difabel.
ya bertahap, nggak bisa frontal karena anggarannya besar. Di sekolah pun juga nggak bisa, sekolah inklusi itu kan tidak bisa dibeda-bedakan, harus sama. Maka suatu misal ada yang menjauh, tunawicara ini juga harus menyiapkan pelayanan pemandu itu ya, tenaga pendidik ya. Itu juga banyak yang harus kita lihat. Dan yang ketiga tadi terkait dengan ruang industri, ini sudah kita siapkan sesuai dengan rencana ruang tata wilayah di Kabupaten Kediri, wilayahnya di wilayah Taruman.